Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, juga para sahabat yang lainnya. Mereka tak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapi, bahkan kehilangan nyawa pun tak jadi masalah. Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah SAW. Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan, ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah SAW ketika dikejar-kejar oleh para jagal Quraisy untuk dibunuh. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah SAW sebelum meninggalkan kota Mekah. Saat pemuda kafir Quraisy yang berniat memenggal kepala Rasulullah kehilangan jejak Rasul dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abu Thalib di bilik Rasul. Kecintaan dan getar hati Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke kota Madinah. Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau perjalanan adalah ke utara karena Madinah secara geografis terletak di utara dari kota Mekah. Tetapi Rasulullah SAW berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Karena di hati beliau ada cinta dan percaya dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah Al-Amin tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut, tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan keinduan dan cinta. Nabi Muhammad SAW berjalan, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar mau istirahat ke Gua Sur karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Nabi Muhammad SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan yang sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu menatapnya waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu diinyahkannya dari benak. Tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar radhiyallahu anhu terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tak kuat menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang penuh tenang berbaring. Rasulullah SAW terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apa engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau salurkan air mata?" bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sang ular itu, "Wahai ular, tahukah engkau, jangankan daging,
atau kulit Abu Bakar. Rambut Abu Bakar pun haram kamu makan. Dialog Rasulullah SAW dengan sang ular itu didengar pula oleh Abu Bakar As-Siddiq berkat mukjizat beliau. Ya, hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus. Kata sang ular, ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah. Lanjut sang ular. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam? Silakan pergi ke Gua Sur. Tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa dengan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau, wahai Rasulullah, jawab sang ular dari Gua Sur. Lihatlah ini, lihatlah aku, wajahku, kata Rasulullah SAW. Dan sang ular dari Gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kekasih Tuhan semesta alam penuh dengan rasa cinta dan rindu yang mendalam. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang Rasulullah SAW meraih pergelangan kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta. Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar radhiyallahu anhu yang beristirahat dan Rasulullah SAW berjaga. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menggeleng kuat-kuat ketika Nabi Muhammad SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Demikian itu tadi kisah singkat ular yang merindukan Rasulullah ribuan tahun lamanya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen channel ini. Semoga semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.